Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam sepekan telah kami rangkum dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Warga Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawa memasang portal dan juga poster-poster di jalan yang rusak sepanjang 1 km yang tak kunjung diperbaiki dari dinas terkait hingga saat ini. Aksi warga ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah agar jalan raya tingkat kabupaten segera diperbaiki karena sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Dengan melihat jalan kondisi yang seperti ini, saya sangat memprihatinkan, Mas. Kenapa? Karena di sini itu sudah lama jalan yang bolong-bolong ini sampai masyarakat itu seringkali mengeluh. Mas, ini sering terjadi kecelakaan? Seringkali, Mas, seringkali. Di sini 1 bulan itu kurang lebih 3 kali, 4 kali, Mas. Kecelakaan? Iya, kecelakaan. Yang diharapkan satu, jalan ini diperbaiki, Mas. Diperbaiki, dibangun kembali yang baik, dan masyarakat bisa menikmati hasil dari kepemimpinan Bupati Faida, Mas. Sementara itu warga setempat berharap kepada Bupati Jember melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di Desa Cangkring. Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pengerjaan proyek pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Imasco Asiatik di Desa Pugerwetan ini terus dikeluhkan oleh warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Hal tersebut dikarenakan suara bising pada malam hari dinilai sangat mengganggu ketenangan warga sekitar. Namun pihak perusahaan terus melakukan pengerjaan di malam hari karena mengejar target penyelesaian hingga akhir tahun ini, sehingga pabrik semen seluas 50 hektar ini harus sudah beroperasi. Saat ditemui di lokasi proyek, Humas PT Semen Imasco Asiatik Susanto menyatakan bahwa tuntutan warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan yang meminta kompensasi 1 juta per bulan sebanyak 600 keluarga masih belum bisa direalisasikan. Tuntutan warga tersebut dinilai tidak relevan karena pihak perusahaan untuk sementara waktu fokus pada penerimaan karyawan dari warga sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran. Selain itu, Susanto juga membantah tudingan adanya pekerja asing ilegal, karena sebanyak 30 orang tenaga ahli dari Cina sudah legal dan terdaftar di kantor imigrasi. Kawasan kita ini ada tiga atau 4 desa yang memang bersinggungan langsung. Kita akan bantu semuanya. Dengan dana CSR itu bukan saya menjanjikan, tapi itu memang kewajiban satu perusahaan untuk mengeluarkan CSR dan perbaikan untuk bentuk sosial, perbaikan jalan, perbaikan masjid dan lain-lain. Itu sangat banyak keuntungan CSR itu, dan masyarakat ini ke depan bakal merasakan bahwa adanya pabrik semen Imasco, adanya fungsi di sini bakalan meningkatkan perekonomian di sini. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah. Dalam acara Harlah P3 di Gor Kaliwates, Jember, Ketua Umum P3 M. Romahur Muzi mengklarifikasi viralnya potongan video Kiai Maimun Subair yang ternyata mendoakan keberhasilan Prabowo Subianto saat menerima Joko Widodo di Ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Romahur Muzi menyebut Kiai Maimun memang salah sebut Prabowo ketika berdoa, sementara maksud doa Mbah Mun adalah Jokowi. Menurut Romi, Kiai Maimun jelas melafalkan Hadza Rois atau presiden ini dan mendoakan untuk menjadi presiden kedua kalinya. Bahkan Romi menolak jika dirinya dinilai panik saat Kiai Maimun salah sebut nama Prabowo. Maka begitu selesai doa itu saya menanyakan Kiai, jadi kan Kiai sempat salah mengucap di dalam acara tadi, apakah ada yang mau diluruskan? Ya sudah, diluruskan bagaimana caranya? Kalau berkenan dengan menggunakan video, maka kemudian saya buat vlog itu. Jadi sama sekali tidak ada pemaksaan atau penuntunan, justru karena Kiai di dalam doa yang dipanjatkan tertutup dan tidak saya videokan itu berkali-kali mendoakan Pak Jokowi terpilih lagi, maka kemudian saya mohon izin kepada beliau apakah itu berkenan kalau kemudian divideokan.
Jadi selesai di situ. Nah, saya menyesalkan gorengan yang dilakukan terhadap peristiwa doa itu. Janganlah begitu, karena Kiai Maimun ini kan ulama yang sangat karismatis, paling sepuh dan paling dihormati di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau ulama sepuh saja begitu kan, bagaimana dengan kita-kita? Saya tidak masalah dibully, disebut makelar doa, kan malah sakti, bisa makelari doa sama Allah Ta'ala. Tapi janganlah Kiai Maimun dimain-mainkan seperti itu, dan hentikanlah editan dan potong-memotong video ini hanya untuk selera dan kepentingan politik sesaat saja. Romi menunjuk jika kubu Prabowo lah yang sengaja menggoreng video doa tertukar tersebut. Romi menyebut jika video itu sengaja dipotong dan diedit tidak sesuai dengan faktanya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Suasana di tempat vihara Sri Wulan di pantai selatan Papuma, Kecamatan Wuluhan terlihat sangat sepi pengunjung untuk merayakan Imlek di tempat ini. Menurut pengelola vihara, sepinya vihara ini lantaran umat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek di tempat persembahyangan milik yayasan masing-masing. Namun di vihara Sri Wulan ini biasanya dipadati pengunjung saat perayaan Cap Gome. Kelenteng Semegah ini sepi ya, sebenarnya sayang, namun kelenteng ini karena tidak masuk ke yayasan, sehingga sekarang umat Konghucu yang punya yayasan semua kumpul di kelompoknya masing-masing. Gitu. Jadi tidak kumpul di sini. Tapi kalau sini masuk yayasan mungkin kumpulnya di sini semua. Jadi gini, kita hanya menyediakan orang-orang yang kebetulan rekreasi ke sini mau sembahyang, ada tempatnya, hanya itu sementara. Nah, nanti di sini ada Cap Gome ya. 15 hari setelah ini nanti banyak juga. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam momentum Imlek 2019 ini, jumlah permintaan uang pecahan 100.000 warna merah di Bank Indonesia Jember mengalami lonjakan. Permintaan ini untuk kebutuhan angpau masyarakat yang merayakan Imlek. Karena warna merah pada uang nominal Rp100.000 identik dengan ikon kebanyakan warga Tionghoa dan amplop angpau yang melambangkan keberuntungan dan juga persahabatan. Sejak beberapa hari lalu, loket untuk penukaran uang di Bank Indonesia terus dibanjiri masyarakat yang akan menukarkan uang. Bank Indonesia juga memberi keleluasaan masyarakat untuk tidak hanya menukarkan di Bank Indonesia, namun bank lainnya juga membuka loket penukaran uang tersebut. Transaksinya sendiri. Kalau meningkat, kalau kita bandingkan secara historis di tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya ada, kalau dari 2017 ke 2018 ada sedikit penurunan, dan tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan, namun memang kenaikan tidak merupakan suatu lonjakan yang signifikan. Jadi menurut hemat kami masih dalam batas-batas kenaikan yang wajar, dan kami dari Bank Indonesia sudah menyiapkan, dan masyarakat juga tadi tidak perlu khawatir bahwa kami dari Bank Indonesia selalu siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jumlah pengunjung wisata Pantai Tanjung Papuma yang berada di wilayah Kecamatan Wuluhan nampak mengalami kenaikan sekitar 5% dibanding liburan sebelumnya. Lonjakan pengunjung ini juga disebabkan oleh faktor cuaca yang sangat mendukung. Gelombang di Pantai Papuma saat ini tidak terlalu besar. Pihak pengelola terus meningkatkan komunikasi kepada sejumlah elemen masyarakat tentang kondisi wisata di tempat tersebut, termasuk pengembangan beberapa objek alternatif seperti Bukit Siti Hinggil, Gua Lowo, dan Pantai Malikan, sehingga bisa meningkatkan jumlah pengunjung dari berbagai daerah. Terima kasih untuk jumlah pengunjung semakin hari sejak tahun baru, alhamdulillah semakin meningkat, didukung dengan cuaca yang semakin cerah, sebelum hujan, dan ini kemudian ini momen Imlek, insya Allah pengunjung meningkat, dan mudah-mudahan ke depannya juga demikian. Dengan seiring cuaca ini cerah, insya Allah pengunjung di Papuma juga terjadi peningkatan. Dari Papuma, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Saat anggota DPR RI Komisi 7 datang ke Kecamatan Silo, warga secara paksa meminta Komisi 7 untuk membuat surat pernyataan yang intinya para anggota DPR RI ini harus secepatnya mengawal SK pencabutan tolak tambang.
Bahkan jika masih SK pencabutan izin tambang tersebut tetap tidak kunjung keluar, warga Silo siap melakukan aksi penutupan jalan provinsi, yakni jalur Jember-Banyuwangi sebagai bentuk protes warga Silo, khususnya Desa Pace. Kira-kira ingin dicabut sampai kapan? Kalau harapan saya agar masyarakat segera tenang, dalam bulan-bulan ini sudah ada, kami diberi legal formal surat pencabutan tentang izin tambang Blok Silo di lampiran 4 BUP tersebut. Jika tidak segera dicabut, apa yang dilakukan? Apabila tidak segera dicabut, kami betul-betul khawatir, Mas. Sudah didengar bersama, setidak-tidaknya masyarakat akan menutup jalur jalan provinsi yang merupakan jalur penghubung utama antara Kabupaten Jember dengan Banyuwangi. Itu akan ditutup sampai dengan surat dicabut. Apalagi konflik di bawah antara pro dan yang kontra. Kalau sampai ini terjadi konflik, kami tidak bisa membayangkan betapa menderitanya rakyat dengan adanya izin pertambangan tersebut. Alasannya apa? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendatangi kantor Desa Pace, Kecamatan Silo untuk menyerap aspirasi bagaimana sebenarnya permintaan masyarakat Silo. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi 7 menjamin bahwa SK pencabutan izin tambang Silo akan segera keluar tidak lama lagi, karena terbukti warga Silo yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh sangat kompak untuk menolak rencana eksploitasi tambang emas tersebut. Irawan menegaskan kedatangan Komisi 7 DPR RI ke Jember ini tidak ada tujuan politik apapun, melainkan murni karena tergugahnya hati Komisi 7 untuk melihat langsung masyarakat yang saat ini sedang menangis memperjuangkan penolakan eksploitasi tambang. Sesungguhnya surat SK, surat keputusan menteri itu tidak lalu jalan serta-merta. Apalagi kemudian kajian non-litigasi itu sudah formal di Kementerian Hukum, kajiannya menyimpulkan bahwa ada cacat formal, rekomendasinya dicabut gitu. Cuman kami paham lah situasi kebatinan masyarakat di sini, tentu sebelum dicabut mungkin merasa tidak nyaman, ya, tidak tenang. Oleh karena itu kami akan dorong. Irawan berharap dalam waktu dekat SK pencabutan izin tambang segera keluar sehingga masyarakat Silo bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Banjir yang terjadi di Kecamatan Kencong di bulan Desember 2018 lalu masih menyisakan beberapa masalah bagi para korban, termasuk tempat tinggal mereka yang rusak parah akibat diterjang air yang bercampur dengan lumpur. Para korban yang umumnya tidak mampu membenahi rumah mereka hanya bisa pasrah. Guna meringankan beban para korban banjir, Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Jember memberikan bantuan berupa bahan material bangunan bagi 6 korban banjir Kencong. Bantuan diberikan kepada korban yang rumahnya rusak, mulai atap yang jebol, dinding yang hancur hingga rumah yang tinggal pondasi saja. Bu Suratni misalnya, bagian dapur, kamar mandi, dan belakang rumah hampir rata dengan tanah. Dirinya bahkan harus memakai kamar mandi tetangga untuk mandi dan buang air. Bu Suratni sangat berterima kasih karena telah diberi bantuan yang akan dipergunakan untuk pembangunan rumahnya. Bantuan dari PMI. Ya, senang sekali. Terima kasih dapat bantuan dari PMI. Ibu, rumahnya apa saja Bu yang rusak? Iya, cuma dapur. Total Bu ya? Iya, total. Kamar mandi ya? Iya, sama kamar mandi sini. Sementara itu, Zainal Marzuki, Kepala PMI Cabang Jember mengatakan bahwa bantuan ini berupa 2.000 batu bata, 1 truk pasir, dan 10 semen. Walaupun memberikan bantuan bukan tugas utama PMI, namun sikap gotong royong tetap harus terus dilestarikan agar penanganan bencana bukan kewajiban pemerintah semata. Terhadap rumah yang ambruk ini kita sumbang berbentuk batu bata, pasir, dan semen secukupnya yang dibutuhkan oleh warga. Berapa ini Pak yang terparah Pak? Yang terparah ada 3, sehingga yang 3 itu kita lebihkan dari yang lain. Yang 2 juga parah tapi nggak terlalu, sehingga ada 5 rumah yang hari ini oleh PMI dibantu untuk diperbaiki. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Belum datang, bahkan truknya 1 Pak.
Sutrisno dan Karim, warga Bondowoso ini tak berkutik saat polisi menangkapnya di tengah pemilihan kepala dusun Kerajaan Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Jember. Paman dan keponakan ini berjudi dengan cara bertaruh menentukan pemenang dalam pemilihan kepala dusun tersebut. Sementara sang bandar kini masih menjadi buron. Dalam perjudian tersebut, Sutrisno dan Karim menang lantaran memilih pasangan nomor 2 dengan cara di-for 50%. Meskipun hasil akhir perolehan suara dimenangkan pasangan nomor 1, namun hanya selisih 12 suara. Mereka menaruhkan uang sebesar 13 juta rupiah. Sehingga keduanya memperoleh uang 26 juta dari sang bandar berinisial N yang kabur saat hendak ditangkap oleh polisi. Keduanya ditangkap saat di dalam mobil milik Sutrisno. Polisi kemudian menggelandang keduanya ke Mabes Polres setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan dipur 50. Sedangkan hasil pemungutan suara itu dimenangkan oleh calon kepala dusun nomor 1 dengan selisih hanya 12 suara. Sehingga dimenangkan oleh tersangka Bandar kalah, dipotong 10% untuk Bandar, dan yang bersangkutan mendapatkan 26 juta si Karim dengan Sutrisno ini. Dan pada saat mengambil uang di mobil, yang bersangkutan kita tangkap, kita gerebek, dan kita bisa amankan kedua tersangka dengan barang buktinya. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang tunai senilai 26 juta rupiah, 2 HP, dompet, dan mobil Avanza putih. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 303 perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan adanya penolakan laporan sejumlah owner arisan online yang diduga menjadi korban penipuan istri oknum anggota Polres Jember, dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi mereka. Apalagi suatu kasus saat dilaporkan belum dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan data keterangan, tetapi malah ditolak dan dengan alasan tidak ada pasal pidana yang dapat diterapkan. Menurut kuasa hukum owner arisan online Desi Anggraini, kasus tersebut tengah menjadi perhatian khusus, apalagi persoalan ini sudah beberapa kali terjadi. Karena dengan penolakan laporan yang tidak membereskan solusi, dapat menjadi perhatian yang kurang baik dari masyarakat, apalagi menyangkut nama Polri. Padahal menurutnya ada unsur penipuan dalam kasus tersebut. Lah masuk ranah tindak pidana. Nah, di sana polisi menyatakan bahwa dasarnya adalah arisan itu adalah perjanjian. Nah, karena perjanjian, jadi kami diberikan petunjuk untuk menggugat ini di ranah perdata. Namun demikian, kami berkeyakinan karena setiap tindakan yang terjadi di dalam arisan online ini, setelah kita analisis secara hukum, juga kita sudah membedah secara hukum, di situ sebetulnya menurut kami ada unsur penipuan, yaitu pasal 378 di sana menurut kami ada masuk di sana. Sementara itu pelapor Louis mengaku kecewa karena laporannya ditolak oleh pihak kepolisian. Ia bertekad akan terus berjuang agar kasus ini bisa diproses lebih lanjut. Perasaannya kecewa karena ditolak dan sedikit banyak kecewa aja sudah sama pihak kepolisian. Padahal harapannya Mbak seperti apa? Bisa diatasi, maksudnya dimediasi atau dijembatani biar tidak sampai rame atau bisa beres gitulah Mbak. Ternyata kenyataannya ditolak. Alasannya apa itu Mbak? Alasannya memang tidak ada hukumnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul yang menewaskan satu pengendara motor Suzuki Spin, Satuan Unit Laka Lantas Sektor Tanggul dan Polres Jember langsung melakukan olah TKP. Dari keterangan beberapa saksi mata, kejadian tersebut berawal dari pengendara motor Suzuki Spin tanpa plat nomor dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan melakukan aksi adegan jumping. Namun pengendara tak bisa mengendalikan kemudian terjatuh. Dari arah berlawanan ada pengendara sepeda motor Mega Pro atas nama Azaki warga Semboro yang juga dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tak bisa dihindari.
Megapro dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi tentunya, kemudian sementara itu dari arah barat ke timur sedang melaksanakan freestyle atau diangkat-angkat bagian depannya atraksi, kemudian oleng ke kanan, dan pada saat yang bersamaan dari timur berjalan Megapro langsung terjadi benturan. Dan menurut keterangan warga sekitar memang setiap malam minggu di sini tempat banyak anak-anak yang melaksanakan balap liar di jalan tersebut. Korban jiwa saat ini satu orang meninggal dunia, yaitu pengendara sepeda motor Honda Megapro. Warga mana itu dan? Warga Semboro. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kasus penipuan arisan online yang diduga menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah belakangan ini cukup ramai di Jember. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember Azil Syah Nurdin, arisan model online memang sangat rawan terjadi penipuan karena biasanya setiap anggota tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan tidak pernah bertatap muka antar anggota. Dari sisi hukum, kelompok arisan online yang menghimpuni dana tersebut juga tidak berbentuk lembaga ataupun badan hukum sehingga sulit diawasi oleh otoritas jasa keuangan ataupun instansi lainnya. Oleh sebab itu, OJK Jember menghimbau kepada masyarakat agar tidak sembarangan membuat atau mengikuti arisan online tanpa ada badan hukum. Kemudian, kalau menurut saya, arisan itu kan juga bukan sebuah lembaga atau badan hukum, ya. Nah, bukan sebuah lembaga atau badan hukum. Nah, kalau misalnya dia badan hukum, katakanlah perbankan atau perusahaan sekuritas, nah dia kan menghimpun dana, dan menghimpun dananya ini kan jelas untuk apanya, dia berizin gitu kan. Nah, izinnya dikeluarkan oleh OJK. Nah, kalau ini kan tidak ada izin dari OJK dan mungkin juga dari instansi lain juga tidak ada. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pengerjaan pembangunan pabrik semen milik PT Imasco Asiatik yang ada di wilayah Desa Pugerwetan, di mana berdekatan langsung dengan pemukiman, dikeluhkan oleh warga Desa Lojejer. Namun permintaan kompensasi dan protes warga beberapa waktu lalu hingga kini tidak dihiraukan oleh pihak PT Imasco Asiatik. Bahkan pekerjaan pembangunan selama 24 jam tetap dilakukan. Pemerintah Desa Lojejer dalam waktu dekat ini akan mengirimkan surat somasi pada perusahaan dengan tembusan Bupati Jember Faida serta Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi permintaan warga itu sebenarnya juga simpel. Jadi kalau memang tidak siap memberikan kompensasi, diharapkan pabrik semen tidak melakukan aktivitas di malam hari karena aktivitasnya itu membuat dampak bunyi-bunyian yang akan oleh masyarakat. Hingga memang bunyi-bunyiannya itu bisa dianggap memekakkan juga telinga masyarakat dan mengganggu tidur dan juga istirahatnya warga. Terus kemudian kemarin juga warga ini akan juga membuat somasi, juga akan difasilitasi desa juga untuk kita mengirimkan somasi kepada PT Semen Imasco. Nah, supaya mereka juga mau mendengarkan. Kita tembuskan pada Bupati dan juga Dewan DPRD Kabupaten Jember. Dari Buluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terlihat antrian mahasiswa STDI Jember untuk mengajukan ahli coblos dalam Pilpres dan Pileg 2019 ini. Karena kebanyakan dari mahasiswa tersebut adalah warga luar kota, sehingga saat pencoblosan tidak libur kuliah. Agar tetap dapat memilih, sebanyak 800 lebih mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember berbondong-bondong mendatangi kantor KPU Jember guna pengajuan permohonan kepindahan mencoblos. Satu persatu mahasiswa tersebut langsung dilayani Komisioner KPU Jember. Menurut Ahmad Yogi, Humas STDI membenarkan jika mahasiswa STDI Jember bakal mengalihkan pencoblosan dari kota tempat asal mereka ke Kabupaten Jember. Karena saat pencoblosan nanti kampus tidak meliburkan mahasiswanya. Selain berdomisili di kota-kota yang ada di Pulau Jawa, mahasiswa STDI ini juga ada dari Padang, Sulawesi, Kalimantan, NTB, dan wilayah lain di Indonesia.
Kita membantu mahasiswi dan mahasiswa non-Jember, mahasiswa dan mahasiswa SDI non-Jember untuk memindahkan TPU-nya dari TPU asalnya ke Jember. Karena sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi SDI Imam Syafi'i ini berasal dari luar Jember. Kalau dengan mahasiswanya ada 800, cuman mahasiswa Jembernya kurang dari 30. Oh, cuman 30 yang Jember justru ya? Yang dari Jember yang tidak perlu datang ke KPUD. Sementara itu menurut Rima Diana Puspita, Divisi Perencanaan Data dan Informasi membenarkan jika KPU Jember memberi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mencoblos di luar daerahnya. Mereka bakal dilayani KPU, tentunya dengan membawa KTP dan DPT. Dan batas akhir permohonan tersebut pada tanggal 17 Februari 2019. Untuk saat ini tahapan kita di KPU ini sedang tahapan pindah pilih. Jadi masyarakat yang pada saat pencoblosan tidak bisa hadir di TPS yang bersangkutan itu terdaftar dikarenakan ada tugas pekerjaan di luar wilayahnya, kemudian pindah domisili, kemudian warga yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit atau di panti rehabilitasi, kemudian tahanan-tahanan yang di rutan atau lapas ini bisa melakukan pindah memilih. Jadi pindah pilih ini nanti bisa didaftar di PPS atau KPU tempat asal maupun tempat tujuan. Dengan syarat yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Dari kantor KPU Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan hari ini. Anda dapat mengakses informasinya melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Firman Santari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, salam 1 TV.